kangkung saya dan kangkung di pasar tidak ada bedanya. Tapi kenapa dikatakan lebih enak? Karena ketika dia menyuap, dia akan mengatakan 10.000, 10.000, 10.000. Yang ingin saya terangkan pada Anda, semua faktor dihitung kecuali faktor psikologis yang tidak dihitung. Faktor psikologis. Nah, itulah yang punya nilai tinggi. Faktor gengsi seorang, gua beli kangkung di PKMC kok, harganya 10.000. Lo beli kangkung di mana? Di pasar? Ya, cuma 400 perak. Kangkungnya itu juga, rasanya begitu juga. Tapi karena gengsi dia, harga diri dia mengatakan, saya dong beli kangkung 10.000. Jadi menyebabkan kangkung itu jadi nikmat sekali. Sekarang pertanyaannya, kalau saya mau jadi seorang Bob Sadino besok, apa yang harus saya lakukan? Oke, sudah berkeliling-keliling dari pagi tadi. Sekarang pertanyaannya, kalau saya mau jadi seorang Bob Sadino besok, apa yang harus saya lakukan? Pertama, janganlah jadi saya. Jadilah dirimu sendiri. Karena kalau kamu mau jadi saya boleh, tapi unggulilah dia. Jadi become beyond Bob Sadino. Itu yang saya harapkan dari Anda. Oke. Tapi itu satu yang sulit sekali ya. Karena Anda harus menempuh umur seperti saya 77 tahun dulu. Jalannya panjang sekali. Baik. Sebenarnya Anda yang ingin katakan tadi, apakah perlu kita punya tujuan? Ya kan? Jawaban saya adalah kita tidak perlu punya tujuan. Karena ketika kita tidak punya tujuan, kita juga tidak perlu punya rencana. Dan ini yang membingungkan untuk semua orang, hampir semua orang, bahwa hidup itu nggak mungkin nggak ada tujuan dan nggak mungkin juga nggak pakai rencana. Pertanyaan saya, apakah orang yang tidak punya tujuan dan tidak berencana itu tidak bisa mencapai sesuatu? Satu. Keduanya, sebetulnya bahasa Anda yang muter di situ lagi, ya kan, tujuan dan rencana, mari kita potong kompas saja, ya. Daripada Anda merencanakan sesuatu, bertindak sajalah. Nah, ketika Anda bertindak, Anda akan mendapat akibat dari tindakan Anda. Ini yang saya ingin terjemahkan, bahwa akibat itu bahasa Anda tujuan. Oke. Bahasa saya akibat. Bertindak itu bahasa Anda rencana, bahasa saya bertindak. Tindakan, akibat, rencana, tujuan. Yang terakhir itu lebih ke konsep, tapi kalau yang versinya Om Bob lebih konkret. Nah, kalau bahasa Anda rencana tidak menghasilkan apa-apa. Versi saya, rencana menghasilkan sebuah rencana. Yang dramatis buat saya, orang yang membuat rencana itu sudah merencana untuk gagal. Itulah sebabnya ada rencana, ada plan B. Iya, itu kan wajar di dalam bisnis. Ya kan, sudah ada plan B, ada contingency. Ya. Berarti Anda merencanakan untuk Gagal. kegagalan, ya kan gitu. Om Bob tuh walk the talk ya. Artinya apa yang Om Bob ceritakan kepada saya benar-benar apa yang Om Bob terapkan selama hidup. Ya, saya menceritakan pada Anda itu hal-hal empirical experiences, artinya pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan. Bukan hanya sebuah bayangan, bukan. Bukan juga teori dari dan juga bukan teori. Nah, Om Bob melihat sering bersentuhan sama anak-anak muda yang entrepreneur gitu ya, atau yang calon-calon entrepreneur. Apa yang masih menjadi masalah buat mereka? Kita bicara tentang calon entrepreneur ya. Ada beberapa syarat mungkin ya. Atau kalau saya tidak mau seberat itulah ya, ada. Kondisikan diri Anda dulu ya, bahwa Anda harus bebas bergerak dan berpikir dulu. Itu pertama. Ya. Keduanya, Anda tidak boleh takut. Takut tidak ada modal.
takut gagal, takut nggak punya network, takut ini, segala sesuatu yang belum Anda lakukan sudah Anda pikirkan. Itu buruk sekali. Lakukan saja dulu, baru ketemu ini. Ketiga, tidak usah mengharap. Ini yang berat bagi mereka-mereka yang belajar di university, di sekolah. Harapan itu, bahasa sekolahannya adalah leverage. Leverage itu adalah daya ungkit. Ya. Makin banyak Anda mengharap, makin tinggi daya ungkit Anda. Di belakang setiap harapan ada kegagalan. Jadi makin banyak Anda mengharap, makin tinggi kekecewaan Anda. Kalau setengah-setengah Anda nggak kecewa berat-berat amat. Kalau Anda tidak mengharapkan apa-apa, Anda juga tidak akan kecewa. Jadi kalau itu dianggap berdaya ungkit, yang sebetulnya tidak diterangkan pada Anda adalah daya ungkit untuk Anda kecewa berat. Jadi udah 3 ya? 3. Saya minta satu lagi. Apa tuh? Adalah coba lepaskan belenggu jalan pikiran Anda sendiri. Contohnya, kalau Anda kita mau capai angka 10, jalan Anda bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5 dan Ya, kalau saya bebas ya, saya akan memilih 5 tambah 5 aja jadi 10. ya. Atau 12 kurang 2, 10. Atau 100 dibagi 10, 10. Jadi begitu banyak jalan untuk mencapai angka 10. Nah, inilah yang saya katakan, Anda belum melepaskan belenggu jalan pikiran Anda. Ya, Anda berpikir sangat linier. Atau pikiran Anda terstruktur karena Anda sekolah gitu. Maka Anda akan surprise ketika saya, iya ya, kok gampang amat ya buat umum ya. Mencapai 10 tuh 5 tambah 5 aja bisa ya. Kenapa saya mesti 1, habis 1, 2. Kelamaan lah, orang Jawa bilang gitu, kesuwen gitu ya. Ini yang namanya jalan pikiran, fito. Jadi, lepaskan belenggu jalan pikiran Anda. Capek deh. Tapi mencerahkan enlightenment lah buat saya pribadi dan mudah-mudahan juga buat para pemirsa sekalian. Apapun yang disampaikan oleh Om Bob proven sudah kita saksikan bersama hasil dari jerih payah puluhan tahun ya, Mbak. Enggak juga, cuma 40 tahun lebih lah. Om Bob, terima kasih atas kesempatan yang berbincang ya. Kita akan ketemu di acara tokoh minggu depan.